saya judulin dengan apa ya? I'll talk with friend. Oke, aku udah lama nggak konten dan kali ini aku mau berbincang-bincang dengan teman lama yaitu Ricky Taruna Bumi Gede. Nah, Ricky ini teman aku waktu sekolah di Pedalangan. Ya kan sih, kita satu, aku panggil dia Ici. Kita satu sekolah, satu angkatan, konco glundang-glundung. Ya, which waktu itu aku cewek sendiri, terus temanku ada mungkin 9 tapi gugur berapa? Gugur 2. Nah, aku sama Ricky ini lulus bareng ya di tahun 2016. Dan angkatan kita pertama. Lulus pertama. Iya, lulus pertama dengan cepat. Sekarang dia bisa selesai S2, guys. Selamat ya, Ci. Oke, Selamat terima dulu. kasih. Dia selesai S2, dia selesai pendadaran. Nah, aku kemarin bantuin karya dia yang aku tertarik banget karena karya dia itu baru sebenarnya lucu, aneh tapi menarik kayak gitu karena dia menyajikan sebuah karya yang mengangkat wayang Mena ya. Iya. Mena atau Mena? Mena Ya, wayang Mena. Nah, di wayang Mena itu aku ngisi suaranya untuk 1 atau 2 tokoh ya, sekitar 2 tokoh wanita. Terus di situ ada komposisi baru. Nah, wayang Mena itu biasanya kan kita kalau Elisa taunya dari tari-tari aja, dari tari-tari. Terus mungkin ada wayang orang ya nggak sih? Wayang orang, iya. Wayang orang sama wayang golek. Nah, wayang golek pernah dapat pelajarannya waktu di S1 di Pedalangan. Nah, si Ici ini, Ricky ini dia membuat wayang kulitnya wayang Menak ya. Iya. Wayang Menak dibikin wayang kulit. Nah, guys, sekarang welcome Ici. Iya. Welcome di konten aku. Iya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama santai. Dikit-dikit mungkin apa sih yang bikin kamu tertarik bikin karya itu? Kalau dulu tuh awalnya juga memang karena Mena itu kondangnya itu di tari ya untuk saat ini, walaupun dulu kondang di wayang golek. Terus nggak sengaja aja aku tuh malah disuruh garap iringan tentang wayang itu, wayang Mena itu. Oh, I see. Aku ikut juga. Iya, itu zaman tahun berapa aku lupa. 2017-an kita ya. Iya, dan dia tuh menang sebagai komposer kan. Terbaik, ya itu. Komposer terbaik. Nah, pertama aku kali itu. ngisi dong. Iya, jadi sama Luvita ya. Iya, vokalisnya nih. Jadi vokalisnya. Itu kita kontingen belum kondang. Iya. Sekarang juga nggak pati kondang. Tapi Itu waktu itu aku masih ingusan banget. Tapi dia sering mempercayai aku. Termasuk waktu lomba dalang muda guys, ya kan? Lomba dalang muda di nasional. Dia juara dong. Dari Yogyakarta mewakili. Aku nyindir juga dong. Nyindir dong bersama teman sejatinya dulu. Iya, sama Natalia. Hai Natalia. Halo Natalia. Gitu. Terus sekarang aku karena kemarin akhirnya udah lama nggak bantu Ici, terus kemarin diajak bantu, terus senang juga sama prosesnya ngeliatin orang-orang. Kamu berapa orang yang kamu ikutin? Sekitar 45-an. Gila ya. 45 itu pandemi tuh. Kamu nggak takut koronces? Iya, belum ya takut sih, Ya, tapi kita prosesnya ketat sih. Iya, tapi emang itu nggak dipentasin ya, nggak dipentasin dan ditonton gitu enggak, tapi cuman direkam ya, direkam. Jadi emang ada kerjasama sama multimedia. Betul. Kan, jadi dia memang memainkan untuk dimensi sama multimedia ya. Ada berapa klip sih? Itu kalau media buat pertunjukannya, rancangan bangunannya itu ada 3. Ada tiga tempat untuk main si wayang itu. Yang pertama itu siluet bayangan. Oke. Terus yang tengah itu di depannya bayangan, jadi wayangnya itu tetap kelihatan. Oke, kayak konsep kita nonton wayang dari depan gitu. Tapi dalangnya banyak. Dan wayangnya terbang. Wayang ya hampir kayak gitu. Terus tapi tetap dia nggak ditancapin kan. Ada pembatas kayak kita nonton wayang golek dulu. Nah, dia main di situ, terus kemudian ada satu panggung lagi di depan yang deket sama kamera itu buat close up-nya si wayang-wayang itu. Oh, ada close up ya. Jadi ada di baliknya bayangannya. Iya, benar. I see. Jadi 3-nya di situ ya, depan itu di depannya si kelir, terus bayangannya si kelir itu sendiri, bayangan itu maksudnya
di depan kita tapi lihat siluet sekalian kan. Terus sama yang di belakangnya clear. Woi, keren ya. Jadi ada 3. Kamu terinspirasi dari apa? Kalau itu tuh cuma awalnya aku kan sering ikut wayang sinema itu. Kita sering konten-konten terus bikin karya-karya di wayang sinema. Tapi kan kalau wayang sinema itu cuma bayangan siluet aja kan. Nah terus pengen tak kembang ini kalau kayaknya enak juga kalau wayangnya tetap diketok karena aku kan bikin wayang menak ini nggak tanggung-tanggung, semua tokoh-tokohnya tak bikin semua gitu loh. Eman-eman nek bayangan tok gitu loh. Benar. Makanya terus aku pengen tak dikasih depan aja terus di eman-eman sumbingannya yo. Eman-eman sumbingannya, eman-eman duitnya. Nah itu kan terus makanya malah menemukan sebuah konsep baru ini tak kemas wayang, tetap wayang ketok wayangnya tapi dikemas secara sinematik. Yang beda sinematik. Soalnya aku pernah bantuin itu TA-nya Pak Aneng Kiswantoro itu juga udah multidimensi ya. Tapi yang depan itu wayang golek. Nah, perbedaannya gitu. Depannya wayang golek, terus dulu ada wayang boneka juga. Nah, mungkin kalau wayang sandosa juga beda ya. Mungkin kalau dari kalian juga ada yang sering nonton wayang yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, yang aku rasain dari Ricky ini ada sentuhan digital yang agak kekinian, lumayan kekinian ya. Jadi kayak pengambilan shoot gambarnya itu udah agak ya zaman sekarang. Ya nggak zaman sekarang banget karena itu juga tradisi, cuman agak sinematik aja. Jadi kalian nanti bisa lihat karena kita akan tampilkan juga kayak apa sih pertunjukannya kayak gitu. Kalian bisa tonton aja langsung. Ceritanya tentang apa sih? Tentang Amir Hamzah. Kelahiran Amir Hamzah. Awal-awalnya itu. Awal-awalnya cerita Menak. Kenapa sih Amir Hamzah itu diangkat? Jadi ini kan cerita Menak itu tokoh utamanya si Amir Hamzah itu. Pertama si itu, terus aku dilalah pengen gawe sebuah wayang baru, wayang kulitnya itu kan. Terus mungkin penonton awal kan harus tahu dulu ini cerita awalnya gini. Cerita tentang yang dibawa sama wayang Menak itu. Makanya saya memilihnya ceritanya yang tentang kelahiran tokoh utamanya. Sampai dia ketemu sama cinta pertama. Berarti dari mungkin sampai masa mudanya aja. Sampai masa mudanya. Jadi setengah lah. Setengah, ya enggak sih. Baru ya. Seperti kehidupannya. Contohnya ngantek umur 20 tahun. Nah, gitu. Cara ini nek wayang Mahabharata itu dari lahirnya si Permadi, tokoh Janaka, sampai dia itu ketemu sama Sembodra. Wes. Tapi udah nikah? Belum. Nikah ya? Belum namanya nikah. Terus aku jadi penasaran lagi nih, maksudnya kenapa itu diangkat? Itu hubungannya sama penyebaran agama kah? Gitu ya, penyebaran agama Jadi Islam. Serat Menak itu kan dulu namanya kitab kisai di Turki. Terus dibawa sama saudagar atau apa ke Malaysia dulu, ke Melayu dulu. Jadi hikayat Amir Hamzah. Terus kemudian ada Ratu Blitar, siapa yang dari Jawa. Dari Jawa itu kepengen nyadur ini si hikayat Amir Hamzah ini disesuaikan dengan nama-nama Jawa, disesuaikan dengan kebudayaan Jawa, jadilah Serat Menak ini yang nulis itu Yosodipuro 1 dan 2. Itu awal-awalnya masuknya itu Serat Sik. Serat Sik kemudian lama-lama di kesenian rakyat di luar keraton itu malah sering nanggap ono wayang golek ono arune, jadilah dia masuk ke ranah pertunjukan wayang itu. Tapi banyak wayang golek banyaknya. Tarinya pun nafasnya golek ya kalau iya itu baru juga itu era HB9. Jadi orang lampau itu juga sebuah kesenian baru HB9. Era HB9 baru jadi tari. Kalau wayang kulitnya itu sebenarnya ada tapi solo. Gaya solo dan itu sangat jarang banget ditampilkan, hanya beberapa dalam dan pertunjukan yang asli ini saya belum pernah. Tapi ada. Tapi gaya solo. Maksudnya konsep bentuk wayang kulitnya itu gimana? Jadi bentuk wayang kulitnya yang aku buat itu spesifik ke gaya Jogja. Nah, jadi suka bentuk-bentuk raine, suka bentuk-bentuk tubuhnya wayangnya, sandangannya wayangnya, dengan ciri khas Jogja. Terus tak sesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada di wayang Purwo, kayak Janaka atau siapa itu. Tapi Jogja juga. Jadi kalau Amir Hamzah itu karakternya kayak Janaka, berarti wayangnya kayak Janaka Jogja. Terus tokoh A ini kayak Antasena tak sesuai kalau bentuk wayang Antasena, hanya si sandangannya sing di Arab-Arabke dan bajunya
dan di jumuk ke saka sandangan wayang uwong Wayang itu. uwong. Oh, I Wayang see. golek. Seperti itu. Oke, kalau wajahnya tetap diwakili oleh kayak yang Iya, udah ada wayang ya. wayang Purwone Wajahnya. kuwi. Oh. Kalau yang Solo itu bedane mereka udah hampir kayak wayang rayu wong, Lis. Oh. Jadi kayak beda Pak Antus banget. ya? Kayak ngene Pak Antus gitu. Oh. Jadi mereka Amir Hamzah ya raine koyo wong ngono kae. Oh iya. Iya. Tokoh-tokohnya yang Solo itu Kalau nah, ini kamu bedane klasikin nah. klasike balik meneh. Oh, oke. Jogja nggak ada sama sekali itu yang kayak Jogja. Menak kayak Jogja itu nggak ada. Wes, keren. Terus kalau untuk iringannya gimana kamu punya apa konsepmu untuk iringannya sendiri apa? Iringan tadi kan hubungannya sama gaya Jogja. Apakah terus dalang-dalangnya menggerakkan wayangnya juga ala Jogja yang dek atau itu dikontemporerkan? Jadi gini, aku agak sedikit cerita dulu ya ke prosesnya itu. Jadi awal-awal sebelum masuk ke ranah iringan itu awal aku nyiptain si wayang menak gaya Jogja ini, aku ngajuin ke dosen ini mau menciptakan sebuah pertunjukan pakliran tradisinya. Mereka ini terus pengen dinaluri ke adik-adikku sampai semua orang tuh bisa pakai ini karyaku ini gitu. Tapi ternyata sama dosenku mending itu kamu garapnya di luar kampus saja model seperti itu. Yang tradisi mungkin kamu sekarang garapnya yang perkembangan aja dikembangke wae seperti ada wayang Sandosa, ada wayang Janu. Nah, kue gawe sebuah tawaran pertunjukan baru lagi. Awalnya dari seperti itu. Nah, akhirnya itu juga mempengaruhi iringannya. Awalnya saya pengen gawe playone dhewe. Ya tetep wayang ini unsur-unsur wayang itulah. Ayak-ayak dhewe, ana sampake dhewe sing gaya pakliran menaknya Riki ini tadi loh. Awalnya seperti itu. Tapi terus kon gawe perkembangan otomatis aku mikir ulang iki harus tak gawe apa terus jadilah kemasan sinematik itu tadi. Otomatis si iringan juga ngikuti, nggak mungkin aku pakai kendang, itu enggak. Berarti dilepas semua. Dilepas, kendang pun aku nggak pakai. Terus beberapa instrumen gamelan masih pakai, tapi beberapa sing kayak balungan dan sebagainya itu nggak pakai. Dan itu murni kontemporeran yang udah digabung dengan alat musik barat juga, ada biola, ada cello, iki apa jenenge? Flute. Oke. Itu konsepnya kayak soundtrack film. Kayak soundtrack film jatuhnya. Benar. Kayak gitu. Ada sih yang ciri khas menunjukkan ciri khas dari sisi cerita ya, tapi sumber ceritanya itu kan dilaras saka Arab, saka Islami ya. Terus dan juga di Jogja itu juga ada namanya kesenian serandul yang memakai terbang. Rebana bahasa Jawanya. Aku masih pakai rebana itu di beberapa adegan. Oke. Jadi dan isoro sono, klasik sithik lah Jogja ini mergo si rebananya itu kita pemilihan. Pengganti kendang. Ya bisa pengganti kendang itu juga bisa. Seperti itu. Jadi gimana rasanya kalian kalau udah nonton wayangannya ya kalian coba rasain tanpa keprak, tanpa kendang. Tanpa suluk, apa yang akan terjadi di situ? Kalian boleh komen terus apa yang kalian rasain. Karena ya namanya karya emang harus dicacat, harus siap. Mungkin juga itu akan jadi hal baru buat kalian. Mungkin ternyata jadi warna baru, ternyata diginiin juga tetap enak ya, ternyata tetap bisa. Mbok menawa sing iso nopo. Tapi kan untuk kalian yang konvensional sering nonton pertunjukan wayang dengan mungkin bagi kalian roh-rohnya adalah keprak yang jedek atau share gitu, nggak tahu karena itu memang selalu ada dalam wayang. Nah di sini untuk bayangan dan wayangnya sendiri emang itu nggak keluar dari konsep wayang pada umumnya ya, karena kita akan tetap lihat wayangnya dan lihat bayangannya. Tapi yang hilang di sini karena musik yang benar-benar kontemporer. Siapa yang bikinnya? Itu namanya Mas Rajib ya. Danang Rajib Setiadi itu salah satu komposer di Jogja. Oke. Jadi emang semua dilepaskan begitu aja dengan konsep drama dan sinema. Makanya untuk keprak sama kendang dihilangkan. Nah, jadi nanti bagaimana detak ya kalian rasakan, silahkan coba ditonton sendiri. Berapa sih durasinya? Itu sekitar 45 kayaknya. 45 sampai 50 menit. 45 sampai 50 menit ya. Gitu. Dan itu juga menggunakan dubbing. Jadi nggak cuma satu dalang yang mengucapkannya, tapi
banyak tokoh yang mengucapkan termasuk gue. Ya, termasuk Mbak Risa ini tokoh utama nih juga termasuk. Ya kagak juga, cewek yang dicintai Cewek. gitu. Jadi bisa kalian rasain gimana sih rasanya nonton wayang yang ya kayak gitu. Mungkin dari kalian juga udah ada yang nonton wayang sinema, nafasnya hampir mirip. Hampir ya? mirip ya, dan kita juga menggunakan pemilihan bahasa Indonesia, Mbak. Oh, Aku. Oke, kenapa kamu milih Itu bahasa alasannya Indonesia? juga supaya lebih meluas ke siapapun bisa menikmati tawaran baru sajianku ini. Karena cerita Menak nggak banyak ketahui banyak orang, kalah karo Mahabharata Ramayana Purwa itu, makanya pengen nganggo bahasa yang Indonesia aja biar bisa lebih diterima. Kok ketoke ngono, tapi juga masih ada juga ngomong nek wayang iki tetep ora enak nek nganggo Indonesia. Nah, itu monggo. Oke. Gitu. Jadi di sini dilepaskan ya soal tata bahasa, nggak Yes. ada kayak bagi binage Nggak. gitu nggak ada. Itu dilepasin banget yang ada Iya. selamat tekamu. Iya. Jadi Iya, selamat ikan. Harusnya kita tadi bagi iya binage sih ya. harusnya kalau dalam pedalangan itu bagi binage kayak dulu tuh aku Iya. itu salah satu yang bikin aku mantel sih. Pedalangan tuh Ngapa sih? semua kadang-kadang sering ngomongin tanda kutip ya sok-sok bahasa pedalangan gitu ya aku nggak ngerti tapi emang bagus sih karena kan yuk nganggu bosok bagongan pekeniro Iya, apa Malino. nggak tahu gitu tapi ya gitulah ini di sini dilepasin karena biar semakin mendekatkan dengan orang-orang awam yang belum kenal Iya. wayang. Betul. Untuk sekalian yang teman-teman muda terus yang baru ngerti wayang kalian lebih bisa ngerasain dan ngerasa asik sama model-model sajian pertunjukan seperti ini. Yes, saya setuju Kak. Karepe ngono kuwi tujuannya. Jadi emang tujuannya itu ya menciptakan sajian baru guys untuk mengenalkan kembali cerita Menak. Setelah kamu selesai menciptakan karya ini, piye rasanya? Rasanya itu sebenarnya campur aduk aku, Mbak. Kok Campur aduknya itu kayak terharu, nggak pernah nyongko sampai aku bisa mencapai sajian rancanganku tuh pertunjukannya kayak gini tuh. Mencapai karya yang seperti itu karena bayanganku ya cukup menggawe wayang, pentaske. Itu tapi ternyata kok pada hasil akhirnya kok malah menjadi seperti itu. Aku mendapat ilmu baru tentang film, tentang angle-angle kamera lah, tentang bahasa juga, bahasa Indonesia. Aku belajar lagi tentang musik baru. Pokoknya dia sangat ranyongko, seneng banget. Apalagi juga mungkin karena banyak temen-temen yang ora sengaja, Mas kamu tidak ya kamu terus diwangi walaupun dia nggak aku ajak tapi terus juga ngerasa kayak bahwa teman-temanku tuh benar kayak banget gitu. Aku bisa membuktikan bahwa banyak sekali teman-temanku yang pengen bantu prosesku ini, makanya walaupun pandemi tetap pendukungnya kayak banget. Terus unsur apa sih yang paling menonjol di sini menurutmu ini lingkaran besarnya, kemudian didukung oleh lingkaran kecilnya, mungkin untuk sekalian mengucapkan terima kasih juga sama Ini kan berarti sing membantu. maksudnya yang apa sih yang paling ditunjukkan dalam karyamu? Oh Mungkin iya. itu kayak sinema itu ini, terus kemudian untuk apa? Mungkin instrumen apa? Musik mungkin gitu, sutradara mungkin ya. Jadi kalau yang paling ditonjolkan itu tetap wayangnya ya. Wayangnya, dan wayang itu tidak akan lepas dari pemainnya atau dalang-dalangnya ini. Jadi aku tidak menyebut dia tuh pemain wayang tapi tetap dalang karena mereka memainkan wayangnya kan butuh proses lagi. Berapa dalam sih totalnya? Totalnya itu ada 11 dalang dibagi 3 panggung itu tadi ya. 11 dalang. Nah itu yang paling pengen tak tonjolkan itu adalah si wayang ele anyar kuwi. Kemudian habis itu adalah ceritanya. Ceritane terus kemudian juga mungkin kolaboratifku sama penata iringannya juga mau menunjukkan bahwa sajian iringan anyar ngene iki tawaran sajian iringan anyar untuk wayang itu seperti ini. Jadi itu yang pengen ketokke dan akhirnya menjadilah sebuah pertunjukanku itu pertunjukan wayang tapi dikemas secara sinematik gitu tadi. Oke, aku mau tanya lagi. Dalam kamu berproses dan membuat karya ini, pasti ada dong, maksudnya proses yang sangat mengena dan gak bisa terlupakan. Itu satu proses. Dua di karyanya. Dalam karya itu mungkin ada scene adegan yang kamu senang banget sama scene adegan itu dan kamu puas banget. Ini yang tanpa cacat sama sekali menurutmu, kayak gitu. Aku terlalu suka sama adegan ini dan ini tersukses bagiku. Mungkin bisa sedikit dibocor. Aduh.
Jadi kalau proses aku sing paling seneng itu dikala para dalang-dalang mengeksplor panggung. Para dalang-dalang mengeksplor panggunganku sing baru itu tadi dari bayangan depan close up, bayangan depan close up. Mereka tuh serasa ini sebuah enak banget mas, aku ngerasain ini sebuah konsep anyar di permainan wayang baru, dilempar sekolah iki pindah ngarep, pindah tengah, pindah, terus mereka merasakan bisa eksplor juga bisa eksplor dilalah mereka juga seneng dengan itu proses itu, makanya mereka pemain itu nyaman, aku juga merasa nyaman. Wah iki konsepku yang tak tawarkan ini teman-temanku bisa ngikuti dan aku melu seneng dulu. Oh ternyata mereka bisa. Jadi ini konsep dalang sehat guys, karena dalang biasanya duduk ya. Ini dia berdiri dan lari-lari. Akan lebih gembrosius. Iya, lari-lari dan aku memberikan vitamin mereka tuh banget lebih lemes ya. Iya, mereka tak kayak vitamin itu untuk prosesnya paling seneng itu. Walaupun juga proses dapur terus reading itu juga asik karena pakai bahasa baru kan, bahasa Indonesia yang jarang di wayang. Terus latihan iringan pun juga menemukan sebuah nada-nada baru. Terus musik-musik anyar itu juga suka, tapi paling suka ya yang berkesan itu yang dalang ya. Proses eksplorasi dalam awal itu malah awal sebelum tempuk gending semuanya itu malah pas awal-awal menemukan itu yang paling berkenan. Berkesan. Nah, untuk adegan? Kalau yang untuk adegan itu sebenarnya agak spoiler dikit, terus nanti jadi spoiler dikit nggak apa-apa. Ada beberapa adegan yang aku seneng, itu ada 2 dan nanti akan ada adegan romantisnya. Nah itu aku paling seneng. Oke, adegan romantis tentu. Itu nanti ada. Tapi itu emang dari dulu itu jadi ciri khasnya Ricci. Yes. Jadi aku selama ini maksudnya ngikutin nyinden dia gitu kan. Jadi yang nyindenin dia itu memang selalu jadi adegan romantis itu selalu dia eksplor terlalu dalam guys. Ya. Mungkin karena itu pribadi ya dari psikologisnya umuran kita. Ya kan? Jadi tapi ya enggak juga, soalnya enggak semua dalang kayak gitu suka eksplorasi bagian dramatik yang romantikal gitu lah. Itu ada. Tapi nanti siapa? Amir sama istrinya yang meninggal. Nah nanti akan lihat aja ini, nanti akan ada suara yang familiar dapur yang nah itu siapa nanti digoleki di adegan itu. Makanya aku Mbak Elisa mau dibantu karena akan ada adegan sing senengi mau kudu nganggo, karena aku udah tahu kemampuan dia tentang untuk kalau love itu gimana. Nah makanya always love. Iya itu, jadi itu ini dulu yang bagian itu. Kemudian ada juga yang bagian perang ya. Ada adegan perang itu kan biasanya kan jalan biasa kan yang loro yang maksimal, tapi ini ada rampak memusuh banyak itu dan gue kerosok kok wayang uang seperti bener-bener riuh ya keadaan di medan perang. Iya, wayang uang ning bentuknya wayang maksudnya manusia tapi dibentuknya ning wayang loh. Jadi itu dia teman-teman nggak tahu buat serampak. Rampak maksudnya rame bareng-bareng. Itu adegan itu kemudian nanti akan ada sedikit koyo nuansa Arabik, tapi juga gabung karo Jawa. Okay. Nah itu dari segi musik aku sih paling seneng adegan itu. Dari segi terus ya dilalah ngiringi sing bagian adegan sing aku seneng itu. Jadi kerasa banget Jogjane Jawane ono, si Arabe ono, dilalah adegannya juga mendukung. Apik banget ini pasti. Nah itu nek penasaran iya bisa bisa nonton dikritik, dikasih saran, dikasih masukan. Plus juga buat Iki sama sekali lagi untuk selesai S2-nya. Iya, terima kasih. Kapan ini wisudanya? Wisudanya kayaknya September, Mbak. September ya. Kok Mbak sih aku koyo dari dia kan padahal kode dulu. Berarti September udah wisuda MSN. Alhamdulillah MSN ya. Oke, itu tadi perbincangan kita tentang wayang Menak. Jadi buat teman-teman boleh dicek aja dengan judulnya Purwoko
laku utama. Oke, protokol laku utama. Nanti habis konten ini aku akan menampilkan juga uploadan video, yaitu isinya karyanya Ricky, yaitu Purwoko Laku Utama, yang bisa kalian simak dan kalian komen juga dong. Silahkan untuk diapresiasi ataupun dikritik juga, saran yang membangun bisa langsung ditulis di bawah. Jadi kayak gitu dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Makasih Ici udah makasih juga. Makanan aku. Kita bisa berbincang-bincang, bisa temu kangen, bergila-gila. Jadi ketemu lagi di uploadan video selanjutnya. Bye bye. Amir, Umar, sudah saatnya kalian pulang ke Mekah dan bertemu dengan orang tua kalian. Mereka berniat untuk menaklukkan kota Mekah. Amir yang sudah sampai di gerbang kota Mekah segera menghadang pasukan Kokari. Atas izin Allah, Aku tidak ingin kesucianmu direnggut oleh orang ini. Lancang! Jaga bicaramu, Kistaham. Yang selalu ingin menggoda dan merenggut kesucianku adalah dirimu. Mati kau, Amir.